Megalodon itu 18 meter, beratnya 60 ton. Rahangnya bisa telan satu mobil bulat-bulat dan dia udah punah. Tapi bukan karena nggak kuat. Masalahnya bukan dia lemah, masalahnya lautan zaman sekarang itu udah jadi tempat yang bermusuhan buat makhluk kayak dia. Oke, anggap aja Megalodon entah gimana masih hidup hari ini. Mari kita lihat berapa lama sebelum dia nyerah duluan. Masalah pertama, suhu laut. Megalodon suka air hangat dan dangkal, persis zona yang makin menyusut tiap dekade karena lapisan termal laut bergeser. Zona tropis yang dulu luas banget, sekarang makin sempit. Dan yang tersisa udah penuh sesak kapal tanker dan polusi suara dari segala arah. Bayang gak? Kamu butuh makan 3 ton daging seminggu, dan tempat tinggalmu makin kecil tiap tahun? Itu bencana. Masalah kedua, mangsanya udah hampir habis. Megalodon makan paus besar, dan populasi paus dunia udah turun drastis gara-gara perburuan manusia. Jadi si Megalodon datang ke laut zaman sekarang. Lihat daftar mangsa yang tersedia. Dan yang ada tinggal lumba-lumba kecil sama tuna. Makan lumba-lumba buat Megalodon itu kayak kamu makan satu keripik terus disuruh lari maraton, gak akan cukup dan dia butuh itu tiap hari. Dan ini belum soal saingan, paus pembunuh alias orce, ternyata emang udah pernah mengusir hiu-hiu besar dari wilayahnya. Ini bukan teori. Orca itu kerja tim, koordinasi, taktik. Megalodon itu pemburu tunggal yang gede, dan dia nggak punya jawaban kalau diserang dari banyak arah sekaligus. Serius Dan? 2 orca betina tahun 2023 udah mulai ngeburu hiu putih besar di Afrika Selatan, dan makan livernya doang. Masalah ketiga, laut dangkal udah habis dipakai manusia. Megalodon butuh perairan dangkal buat beranak dan berburu. Tapi sekarang penuh sesak manusia. Wilayah beranak Megalodon itu persis di zona yang sekarang jadi pelabuhan besar dan kawasan wisata pantai. Tumpang tindih sempurna. Anak Megalodon waktu baru lahir itu 2 meter dan mereka butuh laguna tenang yang aman, yang sekarang udah jadi tempat parkir kapal. Masalah keempat, kebisingan laut. Hiu mengandalkan elektroresepsi dan garis lateral buat navigasi, dan lautan sekarang penuh suara buatan manusia. Sonar militer, bor minyak bawah laut, ribuan kapal kontainer, itu gabungan kebisingan yang merusak semua sistem indera si Megalodon sekaligus. Bayangin kamu mau makan, tapi semua indera kamu terganggu dan ada yang terus-terusan menepuk kepala kamu. Itu kondisi Megalodon tiap hari. Masalah kelima, polusi kimia. Laut sekarang penuh merkuri, plastik mikro, dan bahan kimia beracun, dan semua itu makin terkonsentrasi di ujung rantai makanan. Namanya biomagnifikasi, makin tinggi posisinya di rantai makanan, makin terkonsentrasi racunnya di tubuh dia. Dan Megalodon itu puncak dari puncak. Tuna yang paling banyak tersedia di laut sekarang itu udah kena kandungan merkuri tinggi, dan itu pilihan terbaik yang tersisa buat Megalodon. Masalah keenam, manusia itu sendiri. Perburuan hiu komersial udah bikin hiu putih besar makin langka. Megalodon dengan sirip sebesar meja itu target mustahil dilewatin. Sirip Megalodon itu seukuran pintu dan di pasar gelap itu harganya bisa ratusan juta rupiah. Jadi keberadaannya itu pengumuman kematian sendiri. Populasi hiu besar turun 70% sejak tahun 70-an gara-gara penangkapan berlebihan. Dan Megalodon gak akan lolos dari angka itu. Kalau kita total semua masalahnya, habitat menyusut, mangsa langka, saingan lebih cerdas, kebisingan, racun, perburuan. Timer tadi udah hampir habis. Perkiraan para peneliti dengan kondisi laut sekarang, Megalodon gak akan bertahan lebih dari beberapa tahun sebelum runtuh secara ekologis. Yang ironis, Megalodon gak punah karena satu bencana besar, dia punah pelan-pelan karena lautan berubah lebih cepat dari yang bisa dia ikuti. Dia gak ketimpa asteroid, gak ada gunung berapi super, dia kehabisan tempat, kehabisan makan, dan lautan pindah duluan tanpa kasih tahu siapa-siapa. Dan sekarang lautannya bahkan lebih buruk dari waktu dia punah 2,5 juta tahun lalu. Kita bikin kondisi yang lebih parah. Jadi kita nggak perlu khawatir Megalodon balik lagi, karena laut yang kita ciptain ini
udah cukup mematikan buat dia duluan. Yang lebih mengerikan sebenarnya bukan gimana kalau Megalodon masih ada, tapi berapa banyak hal lain yang lagi menuju arah yang sama. Megalodon jadi penguasa lautan selama 20 juta tahun dan lautan modern butuh sekitar 100 tahun buat bikin kondisi yang gak dia bisa tanggung. Gak nyangka kan, hewan terbesar yang pernah ada di lautan ini kalah sama kombinasi kapal nelayan, kantong plastik, dan suhu air yang naik. Dan kalau ada yang bilang Megalodon masih ada di laut dalam itu dingin, gelap, dan gak ada mangsa yang cukup besar. Dia nggak ada di sana, dia emang udah punah. Dan satu-satunya sisa yang ada dari dia sekarang itu gigi fosil yang dijual di toko daring. 20 juta tahun jadi raja lautan, terus berakhir jadi hiasan lemari kolektor di suatu kota kecil. Dan kita yang bikin lautannya kayak begini. Tapi ini bukan tentang Megalodon. Ini tentang berapa banyak hal lain yang lagi menuju arah yang sama, pelan-pelan, tanpa ada yang memperhatikan.